ke era kemerdekaan dulu, berita kemerdekaan sampai ke Madiun itu prosesnya bagaimana, terus jangan jelaskan cara singkat aja lah. Terus dari warga sekitar Madiun itu bagaimana menyikapi adanya kemerdekaan ini? Apakah langsung mengusir Belanda-Belanda yang masih ada di sini atau bagaimana? Ya, bicara soal proses kemerdekaan ini, saya pernah wawancara dengan Pak Yusuf, dengan veteran lainnya, dan berdasar buku ya. Dan catatan dari wali kota Madiun saat itu tahun 45 itu, di dalam sumber yang saya baca itu, bagaimana proses kemerdekaan di Madiun. Yang pertama ada peran dari gerakan bawah tanah, yang dimana gerakan bawah tanah ini memberikan informasi melalui radio bahwa Indonesia merdeka. Akhirnya informasi ini disebarkan oleh para pelajar yang saat itu di sekolah, sekarang jadi susuran itu ya. Susuran dulu kan sekolah guru ya, dulu susuran apa, Bernardus itu. Oh ya. Disebarkan oleh pelajar-pelajar itu. Saat itu kan Agustus itu liburan panjang ya. Ketika mendengar berita kemerdekaan itu, para pelajar langsung pulang ke daerah-daerah untuk mengumumkan bahwa Indonesia merdeka. Lalu ada surat kabel dari pemerintah dari kaum republik ke kepala desa bahwa Indonesia telah merdeka. Dan kita baru mendengar merdeka itu pada 18 September. Satu bulan ya? Maaf, 18 Agustus. Satu hari ya? Iya, maaf. 18 Agustus 1945 kita baru mendengar merdeka. Kalau nggak salah Bojonegoro itu sampai 20-an Agustus itu dia baru mendengar informasi merdeka itu. Nah, setelah merdeka itu rakyat itu langsung melakukan gerakan kolektif ya di bulan September itu, di mana rakyat itu sebelumnya ketika mendengar Indonesia merdeka itu rakyat Madiun itu turun ke jalan euforia. Mereka membuat bendera dengan kain yang seenaknya, membuat lambang dari kaleng itu merah putih itu di Jalan Pahlawan itu ramai peki merdeka itu. Akhirnya ya euforia sekali ya, sampai Jepang itu kewalahan ya, dan tidak bisa bergerak dan nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu pada bulan September itu terjadi gerakan massa, kira-kira bulan 9 September itu, di mana rakyat itu melakukan pengepungan di wilayah markas Jepang di Madiun. Yang pertama di Korem, saat itu menjadi markas markas Kanpetai. Terus Busbo menjadi markas besar bala tentara Dainipong Madiun. Lalu juga Lanut Iswayudi. Mereka mengepung gitu dengan senjata seadanya. Orang yang saya wawancari membawa gerenjing atau istilahnya pedang. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa pemberuncing, ada yang bawa klewang, ada yang bawa sana di arit, sana digawa lah dari itu, agar menakut-nakuti Jepang. Dan mereka menuntut ya, orang-orang Madiun ini menuntut senjata Jepang untuk dikasihkan kepada rakyat. Itu. Nah, menariknya di markas Kanpetai itu, di Korem itu saat itu masyarakat itu dia mengepung markas itu dari jam 10 sampai jam 7 malam gitu. Hingga akhirnya Bupati Madiun itu turun tangan untuk menenangkan massa, dan akhirnya dia masuk
ke dalam markas Kanpeta itu dan menyatakan bahwa Jepang harus menyerah daripada terjadi pertumpahan darah. Karena masyarakat saat itu sudah sudah ngamuk, sudah gedem-gedem lah. Ya. Jepangnya nggak nantang, 5.000 saja silakan, 50.000 ya kan. Takut gitu ya. saya tidak akan mundur gitu. Nah, itu. Ya. Dan pengepungan itu dimobilisasi oleh perwira-perwira peta pembela tanah air itu yang saat itu memiliki kontribusi besar di dalam pengerahan massa. Akhirnya ketika jam 7 Jepang menyatakan mundur dari jabatannya sebagai seorang pemimpin di daerah di Madiun sini. Iya, pemimpin daerah mundur atas tuntutan masyarakat ya. Dan akhirnya legowo. Ya, enggak sampai pemakzulan kan ya. Iya, tidak sampai pemakzulan, dia dimakzulkan oleh rakyat akhirnya. Semua senjata itu diserahkan kepada rakyat. Oh iya. Tanpa tersisa apapun. Tanpa tersisa. Iya. Dibagi-bagian ke BKR. Oh ya, kalau itu kan BKR sebelum TNI ya. Iya. Ke BKR lalu ke masyarakat. Akhirnya masyarakat dimobilisasi menjadi laskar-laskar itu. Ke pelajar itu nanti akhirnya jadi trip TGB itu akhirnya diberikan itu ya dalam rangka untuk kedepannya ini untuk perang kemerdekaan itu ya, itu dan seluruh aset yang dimiliki oleh Jepang maupun Belanda itu dinasionalisasi, termasuk pabrik gula, termasuk gedung-gedung, termasuk semuanya lah. Dinasionalisasi diklaim milik ormas, diklaim milik ormas itu atau organisasi itu. Oke. Jadi saat itu ormas itu punya aset banyak, nggak sekarang aja ya, dulu juga. Ya.